Hutan lebat dan sungai mengalir, diiringi nyanyian burung dari hulu hingga hilir. Dendang gadis terdengar sayup mengalun, seperti suara indah dan menemani di saat kita melamun. Melamunkan keindahan dan keajaiban alam yang tak terlukiskan. Seluruh alam pun bersatu, menciptakan harmoni yang indah untuk tanah Papua. Ya, Papua. Papua adalah sebuah daerah yang terletak di ujung timur Indonesia, memiliki sejarah, keanekaragaman budaya, dan kekayaan alam yang luar biasa. Sebelum menjadi bagian Indonesia, wilayah Papua Barat adalah bekas jajahan Belanda dan dikenal dengan nama Irian Barat. Namun, antara Indonesia dan Papua seringkali terjadi konflik kepentingan yang berlangsung selama beberapa dekade. Sejak integrasi Papua Barat ke dalam Indonesia pada tahun 1963, terdapat beberapa tuntutan dari sebagian masyarakat Papua untuk mendapatkan otonomi khusus atau bahkan kemandirian politik secara penuh. Beberapa kelompok masyarakat Papua merasa bahwa hak mereka untuk menentukan masa depannya sendiri tidak sepenuhnya diakui, sehingga muncul beberapa tuntutan untuk lebih banyak kewenangan dalam mengatur urusan internal dan kebijakan lokal. Kenapa hal itu bisa terjadi? Mari sedikit kita lihat sejarah yang ada di balik tanah Papua ini. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, terjadi konflik bersenjata dengan Belanda yang mencoba untuk mempertahankan kendali atas wilayah Papua. Belanda bilang, "Lu boleh merdeka tapi Papua tetap milik gue." "Enak saja lo," kata Indonesia. Indonesia pun tidak tinggal diam begitu saja dan memulai perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan NKRI melalui jalur militer dan perundingan diplomasi. Perjanjian Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 adalah upaya untuk menghentikan konflik militer antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini membagi wilayah Indonesia menjadi wilayah Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS dan wilayah Belanda. Irian Barat ditempatkan di bawah administrasi Belanda dan tidak termasuk dalam wilayah RIS. Dalam perjanjian ini Indonesia masih dalam posisi yang dirugikan. Konflik Indonesia-Belanda pun masih berlanjut, malah semakin seru. Akhirnya dilakukanlah perundingan Meja Bundar yang berakhir pada 2 November 1949, yang salah satu isinya yang terkait Irian Barat adalah antara Indonesia dan Belanda harus menyelesaikan masalah Irian Barat dalam waktu 1 tahun setelah KMB. Perundingan demi perundingan pun buntu karena Belanda menolak untuk menyerahkan kedaulatannya atas wilayah tersebut kepada Indonesia. Status Irian Barat tetap menjadi isu yang belum terselesaikan. Konflik dan perundingan antara Indonesia dan Belanda berlanjut selama beberapa tahun. Melihat situasi yang semakin terdesak, Belanda mengambil inisiatif untuk memerdekakan Papua dengan tujuan menjadikannya sebagai negara boneka. Tujuannya adalah nanti orang-orang Indo-Belanda akan dapat berimigrasi ke daerah Irian Barat. Pada tanggal 1 Desember 1961, kemerdekaan dideklarasikan oleh Belanda dengan nama West Papua atau Papua Barat. Lihat hal itu, Indonesia pun bereaksi dan siap untuk perang saja dengan Belanda. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu. Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 mengeluarkan Trikora. Apa itu Trikora, bro? Trikora adalah singkatan dari Tritura Komando Rakyat. Merupakan sebuah pernyataan resmi yang berisi 3 tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah Belanda dan negara-negara barat terkait dengan status Papua Barat.
Pada tanggal 6 Januari 1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala yang dipimpin Maijen Soeharto untuk melancarkan operasi militer ke Papua Barat dengan bantuan peralatan tempur dari Uni Soviet. Perang demi perang pun terjadi, dan salah satunya adalah gugurnya Komodor Yosudarso di perairan Laut Arafuru. Mengatasi masalah berlarut-larut ini dilakukanlah perundingan di New York dan ditandatangani pada 15 Agustus 1962 antara Indonesia dan Belanda yang menyetujui untuk mengadakan penentuan pendapat rakyat atau disingkat dengan PEPERA yang dilaksanakan di Irian Barat. Seperti memorandum yang terjadi di Timor Leste itu loh bro. PEPERA merupakan proses untuk memungkinkan penduduk Irian Barat menentukan apakah ingin bergabung dengan Indonesia atau memilih jalur kemerdekaan. PEPERA dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 1963 di Irian Barat. Dan hasilnya adalah mayoritas penduduk Irian Barat memilih untuk bergabung dengan Indonesia. Hasil PEPERA diakui secara internasional dan secara resmi menegaskan bahwa Irian Barat adalah bagian dari Indonesia. Wilayah Irian Barat secara de facto diserahkan dari administrasi Belanda ke Indonesia, yang kemudian menjadikan Irian Barat atau Papua menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia. Jelaskan bro? Jelaskan? Seiring berjalannya waktu, sebagian masyarakat Papua dewasa ini menuntut akan kemerdekaan dan melepaskan diri dari Indonesia. Saya minta merdeka! Merdeka! Loh. Kenapa bisa begitu, bro? Beberapa sebab yang mengakibatkan sebagian masyarakat Papua ingin merdeka kemungkinan adalah sebagai berikut. Identitas dan budaya. Beberapa kelompok di Papua merasa memiliki identitas budaya, bahasa, dan adat istiadat yang unik. Mereka percaya bahwa kemerdekaan akan memberi mereka kesempatan untuk mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya dan identitas mereka. Pernah dimerdekakan Belanda. Pada tanggal 1 Desember 1961, Papua Barat pernah dimerdekakan oleh Belanda dengan nama West Papua atau Papua Barat. Hal inilah yang oleh gerakan Papua Merdeka dianggap Indonesia telah merampas hak-hak kemerdekaannya. Hasil PEPERA dianggap penuh kontroversi. PEPERA dianggap tidak berjalan secara adil, tidak demokratis, dan cacat hukum. Mereka menyatakan bahwa hanya sejumlah kecil perwakilan yang dipilih untuk mewakili seluruh populasi Papua dalam pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan dengan hanya melibatkan 1025 orang, sementara jumlah penduduk Papua diperkirakan berjumlah 800.000 orang. Waduh, jauh juga perbandingannya. Alasannya adalah masyarakat Papua dianggap oleh Indonesia belum siap untuk melaksanakan pemungutan suara one man one vote. Kondisi geografis Papua saat itu juga dianggap sebagai sebab sulitnya dilaksanakan cara one man one vote. Kehadiran tentara dan polisi pada saat pemungutan suara juga dianggap sebagai tindakan intimidasi. Inilah yang menyebabkan gerakan ini menganggap bahwa PEPERA telah cacat hukum. Pemungutan suara dianggap tidak mencerminkan kehendak sebenarnya dari seluruh rakyat Papua. Kontrol sumber daya alam. Papua memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk tambang emas, tembaga, gas alam, dan minyak bumi. Sebagian kelompok percaya bahwa eksploitasi sumber daya alam ini menguntungkan pihak lain dan tidak menguntungkan masyarakat setempat. Pembangunan yang tidak merata. Masyarakat Papua setelah bergabung dengan Indonesia merasa dianaktirikan. Pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan, serta pengentasan kemiskinan di wilayah Papua dianggap belum berdampak signifikan pada daerah yang kaya sumber daya alam ini. Makanya mereka pun protes, kalau begini terus lebih baik gue merdeka sendiri saja. Kalau sudah begini siapa yang salah ya bro? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Beberapa kelompok merasa bahwa pemerintah pusat di Indonesia kurang memberikan perhatian pada pembangunan ekonomi di Papua.
dan memandang Papua sebagai daerah terpencil yang tidak terlalu penting bagi pembangunan nasional. Pelanggaran hak asasi manusia. Akibat dari tuntutan kemerdekaan itu, untuk meredamnya pemerintah Indonesia menurunkan pihak keamanan guna menertibkannya. Akibatnya apa? Tindakan tersebut berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa laporan dan tuduhan tentang pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan Indonesia terhadap masyarakat Papua telah menjadi perhatian internasional. Dibubarkan secara paksa dan dibantai. 8 orang yang tewas dan juga ada 150 orang ditangkap. Tuduhan-tuduhan itu termasuk dugaan kekerasan, penahanan sewenang-wenang, dan penyalahgunaan kekuasaan menyebabkan kekhawatiran akan kondisi hak asasi manusia di wilayah Papua. Jadi siapa yang salah sebenarnya? Sekali lagi tulis di kolom komentar ya bro, supaya kita bisa sedikit bertukar pendapat. Dewasa ini pemerintah Indonesia sudah menyadari bahwa pembangunan di Papua sedikit tertinggal dari daerah lain. Oleh karena itu, sejak Presiden Jokowi menjabat, pembangunan di Provinsi Papua Barat telah mengalami perkembangan yang signifikan. Beberapa inisiatif dan proyek pembangunan telah diimplementasikan untuk meningkatkan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Semoga dengan pemerataan pembangunan, gejolak-gejolak politik yang ada di Papua dapat teredam dan akhirnya bisa padam. Dan masyarakat Papua dapat merasakan makna dan arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Tidak perlu merdeka sendirilah bro. Mari bersama-sama bangun negeri Indonesia yang tercinta ini. Kita sebagai rakyat Indonesia sangat merindukan kedamaian terjadi di Papua. Sekian dulu tayangan kali ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat. Salam peace for Papua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.